Tawuran dua kelompok pelajar, tawuran antar pelajar, kasus pembunuhan, tawuran, pembunuhan, perkelahian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Adiaksa dari kelas 1110. Teman-temanku semua, pernah gak sih kalian ngerasa kesel banget sama seseorang? Rasanya tuh pengen marah, pengen bales, bahkan pengen berkelahi. Apalagi kalau kita ngerasa diremehkan, dihina, atau diperlakukan gak adil. Wajar kok kalau kita marah, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita menyalurkan marah itu. Coba deh kalian pikirin, setiap kali ada perkelahian, hasil akhirnya apa? Ada yang luka, ada yang benci, ada yang malu, bahkan ada yang sampai bikin orang menyesal seumur hidup. Gak ada yang menang dalam perkelahian, karena yang kalah bukan cuma tubuh, tapi juga hati dan hubungan. Perkelahian cuma bikin kita kehilangan kendali, kehilangan teman, dan kehilangan kedamaian. Padahal hidup ini udah cukup berat tanpa harus ditambah pertengkaran. Teman-teman, Allah menciptakan manusia dengan akal supaya kita bisa berpikir sebelum bertindak. Kalau semua masalah diselesaikan dengan tangan atau emosi, apa bedanya kita dengan orang yang tidak menggunakan akal sehat? Allah lebih suka kepada orang yang sabar, yang bisa menahan diri ketika marah. Karena sabar bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan batin. Orang sabar bukan berarti takut, tapi dia tahu bahwa damai itu lebih berharga daripada menang yang melukai. Marah itu manusiawi kok, kita semua pernah marah. Tapi jangan biarkan marah menguasai kita. Kalau marah memimpin, kita bisa melakukan hal-hal yang nantinya kita sesali. Saat hati mulai panas, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri, dan ingat bahwa setiap tindakan ada akibatnya. Lebih baik kehilangan sedikit gengsi daripada kehilangan kedamaian dan penyesalan panjang. Emosi itu kayak api. Kalau kecil bisa dipakai untuk hal baik, seperti memasak atau memberi cahaya. Tapi kalau dibiarkan membesar, dia bisa membakar semuanya, termasuk hal-hal yang kita sayangi. Begitu juga dengan marah. Kalau nggak dikendalikan, dia bisa menghancurkan hubungan, kepercayaan, bahkan masa depan kita. Berapa banyak orang yang menyesal setelah marah? Berapa banyak yang berharap waktu bisa diulang hanya karena satu detik kehilangan kendali? Menjadi tenang di tengah provokasi itu nggak mudah, tapi disitulah letak kekuatan. Orang kuat bukan orang yang bisa memukul paling keras, tapi yang bisa tetap tenang ketika diserang. Kalau ada yang menghina kamu, bukan berarti kamu harus balas. Kadang diam itu lebih elegan, karena diam bukan berarti kalah. Diam berarti kamu cukup dewasa untuk tahu mana yang pantas kamu tanggapi dan mana yang tidak. Ternyata ada 3 langkah loh untuk menghindari perkelahian. Yang pertama itu, kalian diam. Kalian jangan langsung menanggapi kata-kata yang bikin panas. Kadang membalas itu hanya akan memperbesar masalah. Dan yang kedua itu menjauh. Gak apa-apa kalian mundur. Itu bukan tanda takut, tapi tanda kamu cukup cerdas untuk gak buang energi ke hal yang gak berguna. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu alihkan perhatian. Pergi wudhu atau dengar musik yang tenang, jalan sebentar, atau bicara dengan orang yang kamu percaya. Itu lebih baik daripada melampiaskan amarah dengan kekerasan. Musuh yang paling berat itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Kalau kamu bisa mengalahkan amarahmu, berarti kamu sudah menang dalam pertempuran paling besar dalam hidup. Kemenangan sejati bukan ketika orang lain jatuh karena pukulanmu, tapi ketika kamu tetap berdiri dengan hati yang bersih walau hatimu disakiti. Teman-teman, dunia ini sudah cukup ramai dengan kekerasan. Maka, jadilah bagian dari kedamaian, bukan sumber keributan. Jadilah orang yang membawa ketenangan di lingkunganmu, di sekolah, di rumah, maupun di media sosial. Kalau ada teman yang mancing emosi, senyumin aja. Kalau ada yang nyindir, biarin aja. Karena yang tenang akan selalu terlihat lebih kuat dari yang marah. Kita gak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan,
tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Kita bisa memilih untuk marah atau memilih untuk damai. Dan ingatlah, setiap kali kamu memilih kedamaian, kamu sedang menjaga harga dirimu di mata manusia dan di mata Allah. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan tenang dan penuh kasih sayang. Nama Islam sendiri berasal dari kata salam yang berarti damai. Artinya, semakin tinggi keimanan seseorang, seharusnya semakin damai pula hatinya. Kalau kita ngaku beriman tapi mudah marah, suka ribut, gampang tersinggung, dan cepat memukul, berarti ada yang salah di hati kita. Karena hati yang penuh cahaya nggak akan tega menimbulkan luka. Coba deh, kalian bayangin, kalau setiap orang bisa menahan diri, dunia ini pasti lebih tenang. Nggak ada saling ejek, nggak ada saling pukul, nggak ada yang saling benci. Yang ada cuma saling menghargai, saling membantu, dan saling mendoakan. Kita semua ingin dihormati, tapi penghormatan sejati datang bukan dari kekerasan, melainkan dari sikap sabar dan hati yang tenang. Coba kalian lihat orang yang mudah marah, wajahnya tegang, pikirannya sempit, hatinya capek. Tapi orang yang sabar, senyumannya ringan, hatinya lapang, pikirannya jernih. Karena orang sabar itu selalu menang bukan di depan manusia, tapi di hadapan Allah. Kita hidup bukan untuk membuktikan siapa yang paling hebat, tapi untuk membuktikan siapa yang paling bermanfaat. Kalau kamu bisa membuat satu orang merasa aman di dekatmu, itu jauh lebih mulia daripada 1000 kemenangan dalam perkelahian. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian. Kamu gak harus balas semua hinaan. Kamu gak harus menuruti setiap amarah. Terkadang, diam dan sabar itu adalah bentuk keberanian yang paling tinggi. Jadi, kalau ada yang nyindir, kalau ada yang menantang, kalau ada yang sengaja mancing-mancing amarah, senyumin aja. Karena orang yang tenang itu tidak kalah. Dia hanya memilih menang dengan cara yang lebih indah. Mari jadi generasi yang menebarkan ketenangan, bukan kebencian. Yang membawa cahaya, bukan bara. Yang melangkah dengan damai, bukan dengan dendam. Semoga Allah selalu menuntun kita untuk menjaga hati, menahan emosi, dan memilih kedamaian dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.